Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat pada operasi vektor. Di video-video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang operasi-operasi vektor ya. Ada operasi dasar vektor yaitu penjumlahan antar vektor dan perkalian vektor dengan skalar. Kemudian ada juga tambahan lagi yaitu ada yang namanya dot product, kemudian ada juga yang namanya cross product. Dan pada masing-masing operasi itu ada sifat-sifat. Ada banyak sifat ya, lumayan. Kalau misal mau dibuktikan semuanya itu akan bisa panjang sekali gitu. Maka di sini nanti saya sebutkan sifat-sifatnya, dan itu pun mungkin juga nggak semua, dan tidak semuanya saya buktikan gitu ya. Kalau semua saya buktikan akan memakan waktu panjang sekali. Mungkin ada beberapa yang saya buktikan, tapi nggak semuanya. Oke, kita masuk ke sifat-sifat yang pertama. Ini yang kaitannya dengan operasi dasar vektor, yaitu penjumlahan antar vektor dan perkalian vektor dengan skalar. Itu dia minimal memenuhi 5 sifat ini ya. 5 sifat yang saya tuliskan di sini ini sebenarnya adalah bagian dari aksioma ruang vektor. Kalau misal ada yang belajar ruang vektor, itu ada aksioma-aksioma, ada 8 aksioma kalau nggak salah. Itu 5 diantaranya adalah ini. Tapi di sini saya sampaikan bukan sebagai aksioma, tapi sebagai sifat, karena kita mengantarkan vektor dari pemahaman atau definisi bahwa vektor adalah sesuatu yang punya panjang dan arah, bukan dari definisi awal ruang vektor. Memang nggak saya bahas di sini ya tentang ruang vektor itu ya. Kalau ada yang penasaran silakan belajar sendiri tentang ruang vektor. Kalau ada pertanyaan juga boleh tanya, misal ada yang kesulitan gitu. Tapi untuk secara umum ya di kelas saya nggak membahas tentang ruang vektor. Saya membahas tentang vektor seperti yang umum saja, yang biasa kita kenal dari SMA itu. Oke, kita coba bahas sifat yang pertama. Ini memang tulisannya saya tulis di kertas kemudian saya foto gitu ya. Bukan langsung saya tulis di sini, karena ditulis di sini kalau langsung itu susah. Menulis menulis di layar HP langsung itu ternyata susah, nggak semudah menulis di kertas. Sehingga saya tulis di kertas kemudian saya foto untuk saya coret-coret di HP. Ya, ini. Yang pertama adalah kalau ada vektor A dijumlahkan dengan vektor B, itu hasilnya akan sama dengan vektor B dijumlahkan dengan vektor A. Sifat ini namanya sifat komutatif pada penjumlahan vektor. Komutatif, bukan, nulisnya agak susah. Komutatif ya, agak susah ya nulisnya ya. Kemudian ini dibuktikan bisa enggak? Kalau dari gambar kelihatan ini ya. Kalau misal kita mau pakai jejer genjang, mau membuktikan atau mau menunjukkan bahwa A plus B itu sama dengan B plus A ya gampang saja ya. Ini kan A, misal ini vektor B gitu. Ini vektor A, ini vektor B, kalau dijumlahkan menggunakan jejer genjang ya. Jejer genjangnya kan ini. Mau saya tulis B plus A, mau saya tulis A plus B, jejer genjangnya kan sama ini, sama-sama ini. Hasilnya adalah vektor ini. Ini adalah vektor A plus B yang warna ungu itu. Atau kalau misal mau dikerjakan menggunakan poligon juga kelihatan. Kalau poligon berarti gimana? Berarti A plus B itu B-nya, pangkalnya B ditaruh di ujungnya A. Jadi ini ya. Vektor B ini, pangkalnya B ini, saya taruh di ujungnya A. Jadinya ya digeser. Jadi gini kan. Vektor B-nya ini saya taruh di ujungnya A ke sini. Ya. Jadinya ini. Ini vektor B-nya di sini. Yang warna biru. Kemudian A dijumlahkan dengan B. Sudah saya kasih keterangannya ini B. Ini B ini ya. A dijumlahkan dengan B, hasilnya adalah sama kan? Hasilnya adalah yang ini tadi. Kemudian kalau B dijumlahkan dengan A, maka pangkalnya A ini ditaruh di ujungnya B sini. Maka A-nya ditaruh ke sini ya. Menjadi seperti ini kan. Ini A sekarang, A-nya pindah ke sini. Kemudian B dijumlahkan dengan A, ini jumlahkan dengan ini, hasilnya adalah ya sama, hasilnya adalah vektor ini tadi yang tengah.
Oke, maka akan sama A plus B atau B plus A, itu sama saja. Oke, ini jelas ya. Nomor 1. Yang nomor 2 itu namanya sifat asosiatif pada penjumlahan vektor. Kalau ada vektor A ditambah dengan B dikerjakan lebih dulu, baru kemudian dijumlahkan dengan C, itu hasilnya sama dengan vektor A dijumlahkan dengan B plus C dikerjakan lebih dulu. Oke. Namanya sifat asosiatif. Asosiatif ya, pada penjumlahan vektor. Ini kalau misal diperlihatkan menggunakan poligon juga kelihatan sekali. Udah. Untuk yang ini masih saya tunjukkan ya, tapi nanti nggak semuanya saya tunjukkan. Nah, nih perhatikan, kalau misal ada vektor A, saya buat 3 ya, ada A, ada B, ada C, saya ngawur. hanya A yang lain ya, nggak harus A yang ini ya. Oke. Misal ada A ke sana, bentar. Ada A ke sana, kemudian ada B ke sana, misal gitu ya. Ada B, kemudian ada C ke sana. Semau-maunya yang buat ya. A plus B dalam kurung plus C, apakah sama dengan A plus dalam kurung B plus C? Kalau yang pertama ini A plus B dalam kurung, itu berarti A dijumlahkan dulu dengan B. Kalau A, ini ya, A dijumlahkan dulu dengan B, baru kemudian hasilnya dijumlahkan dengan C, itu berarti cara mengerjakannya kan gini. A dijumlahkan dulu dengan B, hasilnya adalah A plus B itu adalah ini. Yang mana? Di sini dari pangkalnya A sampai ujungnya B. Ya. Ini. Yang warna ungu itu adalah A plus B. Kalau A plus B dijumlahkan dengan C, maka hasilnya adalah, bentar ya, hasilnya adalah ini. Dari pangkalnya A plus B ini sampai ujungnya C. Sini ya. Ini adalah yang biru, itu adalah hasil akhirnya. Atau kalau mau dikerjakan menggunakan A ditambah dalam kurung B plus C, itu berarti gini. Ini A ini enggak saya apa-apakan, kemudian ada vektor B ditambah dengan vektor C, B ditambah C, itu hasilnya adalah ini. Gitu ya. Kemudian A ditambah dengan hasil dari B plus C, yaitu ini. Berarti kan hasilnya adalah dari pangkalnya A sampai ujungnya B plus C. Yang mana itu? Ya sama. Ternyata adalah vektor yang biru tadi, yang ini. Jelas ya, yang biru ini sampai ke sini. Malah jadi 2 garis. Ini yang biru ini sampai ke sini ujungnya. Oke, dan itu sama. Kelihatan ya? Sudah. Tidak semua saya buktikan. 2 aja ya. Kemudian yang ketiga ini namanya adalah sifat distributif perkalian skalar terhadap penjumlahan vektor. Ini namanya sifat, saya pakai merah aja, sifat yang ketiga ini sifat distributif perkalian skalar terhadap penjumlahan vektor. Jadi alfa ini skalar ya, nggak saya kasih panah atas berarti skalar. Alfa dikalikan dalam kurung A plus B sama dengan alfa A plus alfa B. Jadinya seperti ini. Kemudian yang keempat, alfa dikalikan beta kali A. Lihat ya, beta kali A ini, beta ini skalar, alfa juga skalar. Ada vektor A ini dikalikan dengan beta, itu berarti perkalian vektor dengan skalar. Menjadi sebuah vektor, terus kemudian dikalikan dengan alfa, itu sama nilainya nanti, atau sama hasilnya nanti dengan kalau alfa itu dikalikan dulu dengan beta, baru setelah itu dikalikan dengan vektor A. Gitu. Kemudian yang kelima ini enggak ada namanya ya. Nama sifatnya apa? Yang kelima ini adalah distributif penjumlahan skalar.
pada perkaliannya dengan vektor itu. Alfa plus beta ini skalar. Ini juga distributif ya, saya tulis saja. Distributif. Alfa plus beta ini adalah skalar dijumlah dengan skalar. Dikalikan dengan alfa itu vektor. A itu vektor. Hasilnya adalah skalar alfa itu dikalikan A ditambah skalar beta itu dikalikan dengan A juga. Ini. Oke, ini adalah 5 sifat yang minimal pasti akan dipenuhi oleh vektor itu. Kemudian lanjutnya gini. Ini sifat-sifat bentar. Oke, ini adalah sifat-sifat dari dot product. 4 sifat yang saya tuliskan di sini ini juga sebenarnya adalah aksioma untuk suatu operasi dikatakan sebagai perkalian dot atau produk skalar atau dot product. Tetapi saya tidak menyampaikan ini sebagai aksioma karena kita berangkat dari vektor, definisi vektor bahwa vektor adalah sesuatu yang punya panjang dan arah itu ya. Bukan dari definisi ruang vektor. Oke, ada 4 sifat ini pada perkalian dot, saya tulis sebagai sifat ya. Yang pertama adalah A dot B, itu pasti sama dengan B dot A. Ini sebenarnya berlaku kalau skalarnya itu berupa bilangan real. Tapi kalau pembahasan yang lebih jauh di ruang vektor, yang tidak saya bahas di sini, itu skalar itu bisa berupa bilangan kompleks. Kalau skalarnya itu bilangan kompleks, maka A dot B tidak sama dengan B dot A. Tapi A dot B sama dengan B dot A dikonjugatkan gitu. Tapi tidak akan saya bahas di sini. Tapi saya kasih info sedikit supaya nanti ya minimal punya gambaran ya. Karena nanti juga akan berhadapan hal semacam itu. Mungkin di semester yang atas itu kita membahas ketika membahas tentang mekanika kuantum misalnya. Tentang perkalian dot itu kalau dibalik ternyata harus dikonjugatkan. Tapi sementara ini enggak. A dot B itu sama dengan B dot A. Ini kelihatan sekali ya, kalau mau dibuktikan juga sebenarnya jelas ya. Kenapa? A dot B itu apa sih? A dot B itu adalah panjang A, itu kan, dikalikan panjang B cos theta ya. Nah, agak susah nulisnya. Cos theta itu. Panjang A kali panjang B cos theta. Itu kalau misal mau dibalik-balikan juga sama. Saya mau menulis panjang A kali panjang B kali cos theta. Ini ketiga-tiganya kan bilangan kan. Panjang A itu bilangan, panjang B itu bilangan, cos theta juga bilangan atau bilangan real maksudnya atau skalar itu. Maka kalau misal nulisnya saya balik gini. Nulisnya saya balik panjang B kali panjang A kali cos theta. Sama nggak? Ya sama. Saya mau ngomong 1 kali 2 kali 3 dengan 2 kali 1 kali 3 dan sebagainya itu kan sama. Sama-sama bilangan ya. Bukan vektor loh ya. Panjang B kan bukan vektor. B-nya vektor, tapi panjang B itu skalar. Panjang A juga skalar. Ya. Dan ini, yang terakhir ini, BA, panjang B kali panjang A cos theta itu adalah B dot A. Maka kelihatan sekali ya. B dot A. Mau dibalik juga sama. Ini dot ya. Oke. Kemudian yang kedua ini adalah, oh ya, yang atas namanya komutatif pada perkalian dot ya. Enggak saya tulis ya. Pokoknya kalau dibalik A dot B kok sama dengan B dot A, namanya komutatif. Kemudian yang nomor 2 ini adalah sifat distributif perkalian dot terhadap penjumlahan vektor. Jadi kalau ada A dot B plus C, ya, itu sama dengan A dot B ditambah A dot C. Apakah bisa menunjukkan ini dengan gambar misal? Bisa ya, harusnya bisa ya. Saya tunjukkan di halaman yang kosong gini. Tapi nggak semua saya buktikan loh ya. Tadi apa sih? A dot B plus C gitu ya. Misal gini. Saya buat A itu ke sana. A ini A. Saya buat yang besar aja lah biar enak. Ulangi. Misal A-nya di sini. Vektor A. Kemudian ini vektor B. Ya, ini vektor A tadi. Kemudian ini vektor C gitu misalnya.
tadi kan ada A dot dalam kurung B plus C, maka B dijumlahkan dulu dengan C. Itu kalau B dijumlahkan dulu dengan C, kita pakai sisir genjang ya. Saya buat ke sana, saya buat ke sana. Oh, nggak tepat sisir genjangnya. Gambarnya nggak bagus, saya ulangi. Ke sana gitu misal ya. Maka ini yang warna ungu ini adalah B plus C, nggak tepat kan? Ya. Yang ungu ini adalah B plus C. Jelek. B plus C. Oke, kemudian seperti di video yang sebelumnya lagi, ya kalau ada A dot B plus C, gitu ya, itu kan panjang A kali panjang B plus C, gitu ya, cos theta, atau tetanya mana, atau cos alpha, atau cos sembarang, yang penting sudut antara A dengan sudut antara A dengan B plus C, gitu ya. Misalnya ini alpha, sekian ini alpha ya, sekian ini alpha, sudut alpha, maka A dot B plus C itu adalah panjangnya A dikalikan panjangnya B plus C cos sudut antara A dengan B plus C, yaitu sudut alfa. Maka boleh juga ditulis gini, panjang A kali panjang B plus C cos alfa. Panjang B plus C cos alfa tidak lain adalah panjang ini. Panjang mana? Ini. Kalau ini saya buat tegak lurus ke sana, ya, nggak tepat. Tegak lurus ke sini, ini tegak lurus ya. Maka panjang dari sini ke sini, ini yang warna biru ini adalah panjang B plus C dikoskan dengan alfa, jadinya itu. Maka A dot dalam kurung B plus C itu adalah panjang yang biru ini dikalikan dengan panjangnya A ini. Oke ya. Oke, kemudian apakah itu sama dengan A dot B ditambah dengan A dot C? Ya, A dot B ditambah dengan A dot C. Kalau A dot B, ya, itu berarti panjang A dikali panjangnya B, gitu. Kemudian cos sudut antara A dan B, yaitu yang ini. Nggak saya tuliskan sudut apa ya, pokoknya sudut antara A dan B ini. Itu sama juga kalau kita memproyeksikan B itu ke sini. Jelek ya. Ini tegak lurus ya, jangan ya. Ini tegak lurus ini. Ini tegak lurus. B saya proyeksikan ke situ. Maka hasil proyeksinya adalah yang warna hijau ini ya. Ini dari sini ke sini. Itu. Yang warna hijau itu kemudian dikalikan dengan panjangnya A, yaitu dari sini ke sini. Begitu juga dengan A dot C, itu adalah proyeksinya C. Proyeksinya C itu mana? Ini. Nah, anggap saja tegak lurus ya, tapi ini tegak lurus ya, ini tegak lurus. Maka saya buat warna merahnya ini, nah yang pendek ini. Oke, itu dikalikan dengan panjangnya A. Panjang yang merah ini dikalikan dengan panjangnya A, itu adalah C dot A. Pertanyaannya kemudian, apakah A dot B plus C sama dengan A dot B ditambah A dot C? Dilihat, A dot B plus C itu tadi ya, panjangnya ini, yang hijau ini dikalikan dengan panjangnya A, apakah sama dengan yang merah ini, atau yang hijau dulu, kan B kan? Yang hijau ini dikalikan dengan panjangnya A, ditambah dengan yang merah ini dikalikan panjangnya A. Saya ulangi, apakah yang biru ini dikalikan panjangnya A sama dengan yang hijau ini dikalikan panjangnya A ditambah yang merah ini dikalikan panjangnya A? Jawabannya adalah jelas sama. Kenapa sama? Karena yang biru ini itu sama dengan yang merah ini ditambah yang hijau ini. Kelihatankah? Kelihatan ya?
Kenapa? Karena gini, panjang yang biru itu sekian, yang hijau itu adalah sekian ya. Yang merah, merah itu kan ini kan sekian ini kan C tadi kan. Ini vektor C, ini sejajar dengan vektor C, maka panjang ini itu sama dengan panjang yang merah ini. Ya, maka yang merah ditambah yang hijau sama dengan yang biru. Oke. Maka ya biasa kan kalau misal ada bilangan, kalau ini kan bilangan ya, bilangan kan berlaku perkalian distributif, misalnya 2 dikali dalam kurung 3 plus 4 itu sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4, itu bilangan itu seperti itu biasa. Dan itu berlaku karena ini kan jadi bilangan semua, ini panjang merah, panjangnya hijau, panjangnya biru dengan panjangnya A itu bilangan semua. Maka dari situ kelihatan bahwa distributifnya itu kelihatan. Dan akan berlaku bahwa A dot B plus C sama dengan A dot B plus A dot C. Gitu ya. Menjelaskan itu ternyata panjang loh. Mohon maaf ya, ternyata panjang untuk ngomong di sana. Dah. Ini terbukti ya. Yang kedua ini jelas. Kemudian pada perkalian dot juga berlaku sifat ini. Yang ketiga ini, alfa itu vektor, skalar itu ya. Alfa itu skalar dikalikan A dot B. A dot B itu hasilnya skalar ya. Ini skalar dikalikan skalar, hasilnya adalah skalar ya. Dan ini sama dengan A didotkan dengan alfa dikalikan B. Ini nanti dapat dibuktikan ya. Dapat dibuktikan juga sama dengan alfa A. Saya tulis. Ini juga sama nanti dengan alfa A. Alfa A dalam kurung dot B itu juga sama. Silahkan dibuktikan sendiri, saya nggak mau, ini udah 20 menit malah udah, hanya untuk ngomong pembuktian sedikit-sedikit ya. Lihat, kemudian yang sifat terakhir ini ada yang namanya, bentar, A dot A itu pasti lebih dari atau sama dengan 0 ya. Panjang A kali panjang A, cosnya cos berapa? Cos 0, karena A dot A kan dirinya sendiri kan sudutnya 0 ya. Panjang A kali panjang A itu kan pasti lebih dari 0 kan, karena dia positif kali positif ya, cos 0 ya pasti lebih dari 0 ya, atau sama dengan 0. Kapan dia sama dengan 0? Kalau kebetulan A itu panjangnya 0. Siapa yang panjangnya 0? Yaitu vektor 0. A dot A sama dengan 0 jika dan hanya jika A adalah vektor 0. Kita pakai kata jika dan hanya jika, maksudnya adalah ini berlaku jika ini berlaku, demikian juga ini berlaku jika ini berlaku ya. Maka satu-satunya yang kalau A dot A itu hasilnya 0 adalah hanya vektor 0. Selain vektor 0 kalau didotkan dengan dirinya sendiri tidak mungkin 0 hasilnya. Oke, ini jelas ya. Oke, kemudian oh iya gini, selanjutnya sebelum kelupaan, sifat tadi yang nomor 2 ini, yang nomor 2 ini ya, ini sifat nomor 2 ini yang saya buktikan pakai ini tadi ya, itu nanti akan bisa dikembangkan kalau misal bentuknya begini, A ditambah B dot gitu ya, dot C ditambah D, ini nanti kan dengan sifat distributif yang tadi kita bisa menulis seperti ini, A ditambah dengan B dot dengan C itu ya, itu ditambah lagi ya. Ini sama dengan ini ditambah dengan A plus B didotkan dengan D. Ini jelas ya, karena dengan distributif yang tadi anggap ini satu kesatuan gitu ya, maka ketika didotkan jadinya seperti ini. Nah kemudian dengan sifat yang nomor 1 tadi ini kan bisa dibalikin, bisa dianggap sebagai C dot A plus B. Demikian juga yang ini juga bisa dibalik, bisa menjadi D dot A plus B. Jelas ya. Setelah dibalik kita akan ketemu sifat distributif lagi, yaitu nanti C dot A yang ini ya, ini ketika ditulis C dot A plus B nanti ketemu menjadi C dot A plus C dot B. Demikian juga ini ketika ditulis sama dengan D dot A plus B itu menjadi D dot A plus D dot B. Maka nanti akhirnya semuanya ini akan kena satu-satu. A kena didotkan dengan C, kemudian A didotkan dengan D, kemudian B didotkan dengan C, kemudian B didotkan dengan D. Jelas ya? Maka menjadi
Nah, langsung aja ya, itu maka menjadi A dot C plus A dot D plus ini dot ya, plus B dot C plus B dot D. Jelas ya? Kan jadi seperti itu. Ini imbasnya kalau misal kita pada video sebelumnya kan sudah membahas tentang basis ya, bahwa setiap vektor A itu dapat ditulis sebagai vektor A ya, dapat ditulis sebagai AXI ya, AXI plus AYJ gitu ya, bisa ditulis seperti ini. Atau kalau misal 3 dimensi ya berarti ditambah dengan AZK gitu kan, AZ, agak susah ya, maaf ya, AZK gitu. Demikian juga kalau ada vektor B, maka vektor B itu juga dapat ditulis sebagai BXI plus BYJ ditambah dengan BZK gitu ya. Ini Y ya, BYJ. Udahlah, tulisnya agak susah, yang penting paham ya. Oke, maka bagaimana kalau ada A dot B? Ini kan sama dengan ada penjumlahan sekian ini didotkan dengan penjumlahan yang sekian ini, ya kan? Nanti akan kena satu-satu itu. Akan kena AXI didotkan dengan BXI, terus ada AXI didotkan dengan BYJ, ada AXI didotkan dengan BZK, dan seterusnya ya. Nah, nanti itu ada I didotkan dengan I, ada I didotkan dengan J. Contoh satu aja ya. Ketika, ini paham ya, ini maksudnya ini didotkan dengan ini. Ya, ini warnanya yang lain aja, ini didotkan dengan ini, nanti akan kena satu-satu ya. Jadi A dot B itu sama dengan nanti ada AXI dot ya, AXI dot BXI BXI dan seterusnya ya. Nanti ada AXI.BYJ, AXI.BZK, dan seterusnya ya. Panjang sekali. Oke, perhatikan yang bagian ini dulu. AXI.BXI. Ini kalau dengan sifat yang tadi itu yang mana? Kita tunjukkan ya. Ini yang nomor 3, perhatikan bahwa kalau ada A ya, A didotkan dengan alfa beta alfa B, alfanya boleh keluar, alfanya menjadi di luar ya, alfanya bisa keluar. Demikian juga ini juga sama dengan ini, bisa dibuktikan. Maka kalau ada alfa A dot B, maaf, kalau ada alfa A ini ya dot B, maka alfanya ini juga bisa keluar ke sini. Oke, dari situ maka lihat ini kan semacam AX, di sini kan semacam alfa, BX juga semacam alfa tadi ya, maka ini itu boleh keluar menjadi AX BX itu dikalikan I dot I, bagian ini menjadi AX BX dikalikan I dot I, dan I dot itu berapa? Panjangnya I itu 1 ya, 1 panjang I kali panjang I, cos sudut antara I dan I, cos sudut antara I dan I itu adalah 0, maka cos 0 itu 1, maka 1 dikali 1 kali 1, 1, oke ya, maka ini menjadi 1, sehingga ini menjadi AX BX saja. Nanti kalau ada AXI dot BYJ, nanti ketemu I dot J itu adalah panjang I kali panjang J cos sudut antara I dan J. Sudut antara I dan J itu berapa? Sudut antara I dan J itu adalah 90 derajat, maka cos 90 itu adalah 0, sehingga menjadi 0 hasil totalnya kan. Maka yang tersisa tinggal AX BX ditambah dengan AY BY yang sama ya, ditambah dengan AZ BZ, sehingga A dot B dapat ditulis sebagai AX BX
plus AY BY plus AZ BZ. Jelas ya? Itu jadi ada asal usulnya. Memang rumus aslinya adalah panjang A panjang B cos theta gitu. Ya maaf, tambah lagi gini. Oke, jadi saya tuh mau menegaskan ini sebenarnya. Kalau ada vektor A gitu ya, kemudian vektor A itu didotkan dengan B, rumus aslinya kan dia adalah panjang A kali panjang B cos theta. Theta itu apa? Theta adalah sudut antara A dan B. Tapi kalau kita sudah memilih basis yaitu IJK seperti yang kemarin, sehingga A dapat ditulis sebagai AXI plus AYJ plus AZK, demikian juga B dapat ditulis sebagai BXI plus BYJ plus BZK, maka A dot B ini dapat ditulis sebagai AX BX plus AY BY, jeleknya tulisannya, AY BY gitu ya, ditambah dengan AZ BZ. Jelas ya sampai sini ya. Makanya kalau di SMA dulu ada rumus cepat ya. Untuk mencari A dot B itu bagaimana? Oh, hasilnya ternyata seperti ini. Itu rumus cepat. Tapi rumus aslinya dot adalah pakai ini. Yang atasnya ini, bukan yang bawah. Ini perkalian dot. Oke, kemudian nanti kita sudah bahas semua yang sifat perkalian dot tadi ya. Yang nomor 4, oh sudah. Oke, berarti kita sekarang lanjut ke sifat perkalian cross. Nah, ini kalau dibuktikan semua panjang ya. Lihat ya, yang nomor 1, A cross B itu tidak sama dengan B cross A, tapi sama dengan minus B cross A. Kebalikannya. Maka A cross B ya, itu sama dengan min B cross A. Itu kalau dari sifat kaidah tangan kanan ya, yang kemarin itu kelihatan kan. Kalau A cross B dengan B cross A itu arah memutarnya kan dari A ke B dengan B ke A itu kan berbeda. Maka arah jempolnya tangan itu berbeda kalau pakai kaidah tangan kanan itu. Dan itu menjadi minusnya. Oke. Kemudian hati-hati ya. Soalnya ini pernah ada kesalahan seperti ini. A cross B ditulis di deskripsi atau di yang lain dianggap sama dengan B cross A. Oh, tidak, itu sama dengan minusnya dibalik gitu. Kemudian ada juga sifat yang kedua, ini namanya distributif perkalian cross terhadap penjumlahan vektor ya. Lihat. A cross dalam kurung B plus C sama dengan A cross B ditambah A cross C. Oke. Nggak saya buktikan ya, percaya aja ya. Kemudian yang ketiga, ini alfa dikalikan A cross B. A cross B hasilnya apa? Vektor. Alfa ini skalar, maka totalnya ini hasilnya adalah vektor ya. Alfa dikalikan A cross B itu menjadi A cross alfa masuk ke sini B. Gitu ya. Oke, kemudian yang keempat. Yang keempat ini. Kalau ada A cross B dikeruskan dengan C, dikerjakan dulu, kemudian B cross C dikerjakan dulu, dikeruskan dengan A, kemudian C cross A dikerjakan dulu, baru dikeruskan dengan B, kemudian dijumlahkan total, maka hasilnya adalah pasti vektor 0, dan ini namanya adalah identitas Jacobi. Yang nomor 4 ini namanya identitas Jacobi. Keempat sifat ini sebenarnya juga adalah aksioma bagi cross product, tapi tidak, ya sudah, tidak, kita karena membahasnya nggak dari ruang vektor ya, nggak usah ke sana ya. Yang penting gini nanti. Yang penting itu kalau perhatikan sifat nomor 2, ini yang penting. Sifat nomor 2, A cross B plus C sama dengan A cross B plus A cross C. Seperti pada dot tadi ya. Saya tulis lagi. Kalau ada A cross B plus C, itu ternyata dia sama dengan apa tadi? A cross B ditambah dengan A cross C. Ini ada sifat seperti ini tadi. Ini akan berdampak ketika yang kiri ini juga penjumlahan. Misal dari sini kemudian ada seperti ini, bukan yang ini lain lagi ya. Misal ada
A cross B, kemudian A-nya ini nggak harus A yang ini ya, pokoknya ini kasus lain lagi ya, saya garis gini, A cross B, kemudian di-crosskan, sorry, kok A cross B sih? Kalau gini loh maksudnya, ini saya hapus, maksudnya plus bukan cross, ada A plus B ini saya garis ya, A plus B di-crosskan dengan C plus D gitu misalnya. Oke, maka nanti juga akan kena satu-satu. Ini nanti akan sama dengan, nggak saya tulis ya, saya sebutkan aja. Ini nanti akan sama dengan A cross C ditambah A cross D ditambah B cross C ditambah B cross D. Itu berangkatnya dari sini awalnya, dan dapat dibuktikan itu. Seperti pada dot tadi. Oke. Ya, pokoknya ini menjadi A cross C ditambah dengan A cross D dan seterusnya ya, ditambah dengan dan seterusnya. Maka nanti akan berakibat kalau misal A itu dituliskan dalam basisnya, yaitu A ditulis dalam AXI plus AYJ gitu ya, plus AZK, AXI jeleknya, AXI plus AYJ plus AZK, kemudian B itu juga ditulis dalam BXI plus BYJ ya, plus BZK. Kalau nulis di sini agak susah kayak gini tuh, saya pengennya nulis di papan tulis langsung ketemu di kelas ini. Entah kapan bisa kuliah offline lagi ya. BZK gini ya. Maka nanti kan kalau ada A cross B, lihat ya, itu berarti ini sekian ini di-crosskan dengan ini. Oke, berarti nanti ada ini cross ini, ada ini cross ini, dijumlahkan ya, kemudian ditambah lagi dengan ini cross ini dan seterusnya, ditambah dengan ini cross ini dan seterusnya, kena semua itu satu-satu. Oke, dan nanti ini akan ya jadi gini misalnya, nanti akan ada AXI cross BXI, AXI ya cross BXI gini, kemudian dijumlahkan lagi dengan AXI cross BXJ ditambah lagi dengan AXI cross BZK dan seterusnya. Oke, lanjutkan sendiri yang ke sana ya. Saya mau bahas yang ini, satu ini aja sebagai contoh. Yang ini lihat ya. Ini nanti itu tadi kan ada sifat yang ini kan. Ada sifat mana tadi ya? Ada sifat yang nomor 3, perhatikan nomor 3, perhatikan ya. Kalau ada A cross, kemudian ada alfa kali B, dicrosskan dengan A. Tapi A ya, A dulu, A cross dalam kurung alfa B, itu alfanya bisa keluar dia, bisa keluar ke sini, bisa keluar ke sana. Oke. Ini juga nanti akan sama loh kalau misal ditulis gini, ditulis alfa A dicrosskan dengan B itu juga boleh nanti. Ya, intinya adalah nanti alfanya ini bisa keluar itu ya. Ini. Oke, dari situ maka ini kan semacam alfa tadi, BX di sini. Demikian juga posisi AX di sini. Akhirnya AX BX itu bisa keluar dia. Dia bisa keluar maka menjadi AX BX gitu. Terus I cross I. I cross I. Dan seterusnya ya. Ini lanjutannya tuh masih panjang ini ya, lanjutannya. I cross I itu berapa? I cross I adalah berapa I cross I? Panjang I kali panjang I itu 1 kali 1 1 ya, kemudian
sin, pakainya kan sin ya, kalau cross kan pakainya sin. Sin sudut antara I dan I itu sudutnya 0. Sin 0 itu berapa? 0 ya, 0. Maka nanti jadinya adalah 0 kali vektor n ya, vektor satuan. Ini jadinya adalah 0. Maka nggak ada hasilnya. Tapi nanti pas ketemu AX, di sini kan masih panjang ya, nanti ada AX BY misalnya gitu. AX BY I cross J misal. Nah, I cross J itu hasilnya berapa? Panjangnya I kali panjangnya J. Oke ya. Kemudian sin sudut antara I dan J itu adalah 90 derajat, maka sin 90 adalah 1. Maka menjadi 1 kali vektor satuan yang tegak lurus dengan I dan sekaligus tegak lurus dengan J, yaitu adalah K. Maka I cross J itu K, gitu ya. Ingat ya, I cross J itu sama dengan K. Silahkan dicek sendiri. Kenapa kok begini? Ya iya, karena I dengan J kan 90 derajat. Kemudian K itu tegak lurus dengan I sekaligus dengan J memenuhi kaidah tangan kanan. Nanti dicek ya, I cross J itu K. J cross K itu I. K cross I itu J. Tapi kalau dibalik, J cross I itu adalah min K. Kemudian K cross berapa ya? K cross J itu adalah min I. Dan seterusnya. Oke ya. Oke, nanti ini kalau dikerjakan itu panjang. Tapi hasilnya akan sama dengan kalau kita mengerjakan menggunakan yang namanya determinan matriks. Mungkin ada yang sudah pernah pakai ya, determinan matriks ya. Jadi kalau ada A cross B, seperti ini. Seperti tadi ya, seperti sama yang ini, bahwa A-nya masih dinyatakan dalam ini, basisnya ini, A cross AXI plus AYJ plus AZK, kemudian B-nya adalah BXI plus BYJ plus BZK. Dari sini, maka A cross B ini dapat dikerjakan menggunakan determinan matriks. Seperti apa? Seperti ini. Kita bisa menulis seperti ini. Ini ditulis I, ini J, ini K, ini AX, ini AX, ini B, sorry B lah. Ini AY, ini AZ, di sini kemudian ada BX, di sini ada BY, di sini ada BZ. Determinan ya. Cara ngajarnya ini gimana toh sebenarnya kayak gini? Ya seperti mengajarkan determinan matriks itu. Caranya adalah caranya adalah lihat yang paling atas ada IJK. Ini ada IJK. Lihat yang paling atas ada IJK. Kemudian di sini kasih I itu dikasih tanda plus. Kemudian J dikasih tanda minus. Nah, pokoknya ikuti aja, ini cara mengerjakan determinan ini ya. Ini dikasih minus di sini, yang J-nya ini. Kemudian K-nya ini dikasih plus. Buat apa dikasih plus minus plus ya, pokoknya gitu ya. Kemudian cara mengerjakannya adalah tuliskan dulu ini plus E ya. Plus E. Plus E ditulis dulu. Saya tulis di sini ya, agak ke atas ya karena nggak muat nanti. Tulis dulu plus E. Tapi kalau plus E saya tulis dengan E kan sama aja ya. Plus E. Plus 1 kali E itu saya tulis E aja ya. Saya tulis E. Susah, nulisnya susah. Saya tulis E gini. I dikalikan dengan apa? Lihat sekarang. Pakai hijau aja. Ketika saya ngomong I ya, saya mau melihat plus I ini, maka yang sebaris dengan I ditutup dan yang sekolom dengan I juga ditutup. Mana itu yang sebaris dengan I? Yang sebaris dengan I adalah J dan K ini sementara ditutup. Sementara ditutup. Saya coret. Ini juga ditutup. Yang sekolom dengan I. Maka yang kelihatan adalah ini, ya. Dan dari yang saya lingkari ini nanti ini AY dikalikan dengan BZ dikurangi BY dikalikan dengan AZ. Nah, caranya gitu. Tapi nggak jadi saya ini nanti kan jadi nggak bisa dikerjakan kalau dicoret-coret semua, ya. Dah ini.
Ini tadi apa tadi? AY dikali BZ. Ini cara cepat ya. Sekali-kali juga dikasih cara cepat ya apa-apa. Tapi aslinya adalah menggunakan yang mana? Yang ini tadi. Yang ini tadi kalau mau dikerjakan tapi kan panjang itu. Ya, cuman itu akan sama dengan ini cara cepatnya ini. Ini adalah AY. Aduh. AY BZ. Ini susah nulisnya ya. Udah gini aja ya, dikurangi dengan BYAZ. BYAZ. Gitu ya. Kemudian ditulis. Ini adalah min J. Sekarang urusan dengan I udah kelar. Sekarang dengan ini, min J. Min J ya. Min J. Kemudian dikalikan dengan seperti tadi yang ditutup sekarang adalah ini dan ini ya. Ini ditutup dan ini ditutup. Maka tinggal AX dikali BZ dikurangi BX dikali AZ. Oke. Apa itu? AX dikali BZ dikurangi BX kali AZ gitu ya. Kemudian urusan dengan C udah kelar, sekarang berurusan dengan plus K. Kalau plus ya saya tulis plus juga ya, karena ini bukan di awal, saya tulis sebagai plus. Plus K. Langsung aja ya, sekarang udah bisa ya, yang ditutup mana? Yang ditutup adalah ini dan ini. Maka tinggal ini dikali ini dikurangi ini dikali ini. Oke. Apa itu? Itu adalah AX BY dikurangi BX AY. BX AY. Nah, jadi kalau mau cepat mengerjakannya pakai ini. Tapi harus paham asal usulnya ya. Ini pembuktiannya dari sini juga agak lumayan panjang. Dari sini ini. Tapi yang asli itu ini loh, yang asli ya. Menggunakan sifat-sifat tadi, kemudian ketemu ini, kemudian kalau dilanjutkan hasilnya adalah nanti ketemunya persis seperti ini hasilnya. Tapi cara cepatnya adalah menggunakan determinan ini. Oke, berapa menit ini? 47 menit juga. Hampir seperti video kemarin, durasinya hampir sama. Gitu ya. Mohon maaf ya, menulis di sini ternyata agak susah. Lebih enak menulis di kertas. Kalau saya menulis di kertas kemudian saya videokan, nah itu ternyata menjadi besar videonya gitu. Jadi semuanya pasti ada plus minusnya. Jadi masih mencari metode yang paling enak ini untuk mengajar itu menggunakan seperti apa. Yang paling enak menulis di kelas, mahasiswanya di kelas itu ya, nggak usah online. Itu yang enak. Udah cukup sekian untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.